Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat hidup. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa belajar, dan yang pasti bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menggapai impian kita, cita-cita kita, karena dengan hidup segala sesuatu itu masih menjadi mungkin ya. Dan yang terpenting saya ingatkan kepada para mahasiswa sekalian, mumpung teman-teman mahasiswa ini masih semester 3 ya rata-rata. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kuliah ini hanya merupakan sebagai salah satu sarana ya. Tapi kesuksesan Anda di dalam menggapai impian dan cita-cita Anda itu semua kembali kepada diri Anda masing-masing. Perlu saya sampaikan informasi berdasarkan hasil konsensus dari para asosiasi manajer SDM atau manajer HRD atau manajer Human Capital. Itu di era digital sekarang ini sebetulnya kemampuan yang lebih dibutuhkan untuk tenaga kerja itu lebih terarah kepada soft skill ya. Di mana kita tahu bahwa di era digital ini segala sesuatu itu sudah banyak digantikan. Makanya kenapa konsentrasi perbankan itu sekarang tidak diminati, karena peran daripada human resource di perbankan itu semakin lama semakin dikurangi ya. Jadi fungsi-fungsi kayak teller, kemudian fungsi-fungsi, kemudian fungsi CS customer service itu juga makin lama makin berkurang, ya kan, karena adanya digitalisasi. Nah, termasuk juga peran daripada manajemen informasi sistem ini menggantikan peran daripada SDM, ya kan, dengan adanya perangkat komputer, perangkat software yang ada sekarang, mobile banking, kemudian e-money dan lain sebagainya, itu sudah menggantikan peran manusia di dalam dunia kerja. Nah, untuk itu di kalangan asosiasi manajer HRD dan manajer human capital itu menjelaskan bahwa sebetulnya kompetensi soft skill yang dibutuhkan itu yang menempati ranking 1 dan 2 itu yang pertama adalah achievement to work ya. Jadi sikap dan kepribadian serta sebuah tingkah laku perilaku dari karyawan yang menunjukkan bahwa dia memiliki prestasi di dalam bekerja. Jadi keberadaan Anda ketika bekerja itu diharapkan memberikan prestasi. Ya. Dan ini biasanya dilihat mulai dari sikap-sikap yang sederhana. Jadi kalau dalam ajaran kita, di ajaran agama Islam, itu kita diperintahkan oleh para sahabat, Nabi dan kemudian sahabat, jangan menjadi manusia yang ujuduhu keadamihi. Ada dan tidak adanya kita sama saja. Ya kan? Jadilah kita manusia yang memberikan peran, yang memberikan manfaat. Dan itu dimulai dari sikap-sikap yang kecil. Nah, sikap-sikap yang kecil itu contohnya apa? Ini pengalaman pribadi saya ketika saya dulu pernah melamar sebuah pekerjaan, karena saya punya sikap di mana kalau saya misalnya ada kotoran itu dimanapun, kalau saya pas ada saya ambil, saya masukkan ke sampah. Nah, pada saat saya masuk ke ruang wawancara pada saat itu ternyata ada kertas. Itu saya ambil, saya melihat tidak ada sampah, saya pegang, saya masukkan ke saku saya, gitu. Setelah itu nanti keluar baru saya masukkan ke sampah. Ternyata itu menjadi penilaian tersendiri bagi manajer. Jadi itu adalah salah satu
sikap di mana sikap-sikap sederhana, tetapi itu menunjukkan salah satu bentuk wujud sikap yang achievement to work. Jadi menciptakan sebuah prestasi di dunia kerja, di lingkungan kerja, mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu memberi manfaat. Contohnya misalnya Anda di rumah, Anda memberi manfaat, di mana kalau rumah ada Anda, rumah jadi selalu bersih, misalkan seperti itu. Berarti adanya Anda memberi manfaat. Di mana kalau Anda misalnya ada di rumah, rumah menjadi damai. Di mana kalau Anda ada di kantor kemudian orang-orang di kantor, alhamdulillah, Mbak Novi datang, misalkan seperti itu. Jangan sampai kemudian Anda di kantor, astagfirullah, kenapa ya Novi ini datang ke kantor, nggak pergi saja gitu. Nah, jangan sampai seperti itu menunjukkan Anda tidak memberikan manfaat. Jadi dari sikap-sikap yang kecil, dan itu di sikap-sikap yang kecil ini, ingat ya, budaya itu diwujudkan dari yang pertama adalah sistem belief kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, itu menjadi apa yang kita ucapkan. Ya kan? Apa yang kita ucapkan. Nah, berdasarkan apa yang kita ucapkan itu biasanya akan menjadi pertama sistem belief, apa yang kita yakini tadi menjadi yang kita sering ucapkan, yang kita sering sampaikan, menjadi prinsip kita, menjadi ideologi kita, kemudian itu menjadi sikap. Ya. Sikap itu apa? Ya, misalkan sikap duduk tegap, ini sikap duduk tegap. Kemudian digandengkan sikap duduk tegap dengan sikap berdiri, itu menjadi laku. Rangkaian sikap ini menjadi laku. Sikap duduk, kemudian sikap berdiri, itu menjadi laku. Nah, rangkaian laku ada tujuan, sikap duduk, berdiri, berjalan, misalnya berjalannya menuju ke kampus untuk kuliah, lah itu menjadi perilaku. Nah, itu menjadi salah satu concern daripada penilaian daripada HRD. Jadi ketika Anda nanti wawancara masuk di dalam satu ruangan, manajer untuk diwawancari, mulai dari sikap Anda berjalan, sikap Anda berbicara, kemudian sikap duduk Anda, itu dinilai. Nah, maka dari itu, achievement to work itu diawali dari sikap-sikap kecil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah concern to order atau concern terhadap amanah yang diberikan, concern terhadap tugas yang diberikan. Nah, ini penting. Sebagai salah satu contoh ya, ketika saya memberikan tugas kepada Anda, itu sebetulnya tugas itu bagian dari cara saya untuk mengajarkan satu sikap kemandirian, sikap untuk bertanggung jawab, sikap untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok, sikap untuk concern to order. Jadi concern to order, concern terhadap tugas yang diberikan. Maka dari itu, ketika Anda diberikan tugas, maka mulai dari memberi nama file, itu juga harus sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau misalkan topik hari ini itu adalah perangkat keras komputer, berarti ya nanti judulnya adalah tugas perangkat keras komputer. Jangan diberi judul yang lain. Itu menunjukkan Anda concern to order. Lebih lengkap lagi diberi namanya atau nama kelompoknya. Itu contoh. Kemudian kontennya juga seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian ada yang sampai salah kirim atau bahkan sengaja misalkan tugas mata kuliah lain paling mungkin nggak dibaca sama dosennya. Jangan sampai berpikiran begitu ya. Siapapun dosennya Anda jangan berpikiran seperti itu. Kemudian Anda asal upload file dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda seperti ini dampaknya secara sikap Anda tidak akan pernah bisa concern to order. Padahal ini menjadi salah satu soft skill yang nanti dibutuhkan di dunia kerja. Jadi amanah, concern to order itu sama dengan amanah, sikap amanah, ya kan? Itu menjadi penting. Jadi itu para mahasiswa sekalian, jadi nanti pembelajaran meskipun secara online, tapi bagaimana pembelajaran yang ada ini kita jalani tetap sesuai dengan kaidah-kaidah dan tetap nyampe capaian pembelajaran yang diharapkan di setiap pertemuan. Baik, saya akan masuk ke materi saya. Kita pada malam hari ini kita akan belajar dan saling berdiskusi, sharing tentang sistem informasi manajemen digital. Kita masuk pada topik yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau yang
banyak lebih dikenal dengan hardware ya. Sudah bisa diterima slide saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi sebetulnya ini lebih banyak bersifat kontekstual dan lebih bersifat konsep atau teori atau penjelasan. Sebetulnya Anda bisa membaca lebih banyak nanti untuk memperdalam. Anda bisa membaca lebih dalam melalui materi yang saya sampaikan di e-learning ya. Jadi materi ini sudah saya share di e-learning. Jadi keberadaan perangkat komputer, sebagaimana yang sudah kita pelajari, dia memiliki peran penting terhadap teknologi informasi ya, yang kaitannya berperan penting juga terhadap sistem informasi. Jadi keputusan-keputusan terhadap bagaimana menciptakan teknologi informasi ini kan terkait dengan kehandalan, kemudian kecepatan, kemudian juga durabilitas, ketahanan, keamanan. Nah, ini semuanya menyangkut kondisi daripada sumber daya sistem komputer. Dan ini makanya keberadaan perangkat keras atau hardware di sini amat sangat menentukan kestabilan daripada sistem informasi yang kita buat dan teknologi informasi yang kita buat untuk membangun sistem informasi manajemen digital. Jadi memang kelemahan salah satu di sistem informasi manajemen digital yang berbasis teknologi, karena dia itu amat sangat tergantung dari sisi hardware, berarti keberadaan perangkat komputer itu amat sangat menentukan. Makanya banyak perusahaan itu menggunakan sistem database-nya menggunakan cloud computing, dan dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan secara khusus server yang dia menjamin ketahanan, keamanan, dan lain-lain. Karena sebagai salah satu contoh, kemarin saya dan teman-teman itu mencoba menciptakan server sendiri karena kita merasa bahwa cakupan database kita belum besar, tapi ternyata sekarang itu juga meskipun belum besar, tapi kalau kemudian keberadaan startup bisnis yang kita bangun itu mengancam daripada pesaing, jadi pesaing ini ternyata banyak pesaing-pesaing raksasa, kita bisa diserang oleh malware, dan itu ternyata kemarin server kita sampai jebol. Dan itu kalau kita nggak hati-hati ya kerugiannya bisa luar biasa. Jadi harus benar-benar diperhatikan keberadaan hardware ini menjadi salah satu hal yang penting ya untuk menjamin keberlangsungan dan jaminan daripada ketahanan, durabilitas daripada sistem informasi manajemen digital yang kita punya. Jangan sampai kemudian dilakukan, diserang, kemudian hang, akhirnya apalagi kita menyangkut bisnis, karena sebetulnya SIM digital itu kaitannya dengan kecepatan, akurasi, jangkauan. Nah, kalau tiba-tiba kemudian itu mati, kita tidak menyiapkan backup-nya, maka itu akan merugikan pihak konsumen dan kita akan ditinggalkan oleh konsumen kita. Jadi ini yang penting juga. Nah, kemudian sejarah komputer sendiri itu sejak 1937, jadi ini kecepatan perkembangan komputer ini luar biasa ya. Jadi 37 itu Alan Turing, dia menciptakan yang namanya Turing Machine. Jadi di sini dia membuktikan tulisan ilmiahnya yang dibuat dengan judul On Computable Numbers with an Application to be Entscheidungsproblem. Jadi masalah-masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan itu sudah bisa digunakan. Kemudian tahun 1939 dan 1944 ini lebih khusus IBM Automatic, zamannya IBM ini sudah bisa menciptakan sequence control kalkulator. Jadi di sini sudah bisa digunakan untuk perhitungan-perhitungan ilmiah oleh pemerintah maupun oleh industri, oleh pendidikan dan lain-lain. Kemudian pada tahun 46 itu kemudian John William dan Presper itu juga sudah mulai mengembangkan membuat satu komputer untuk beragam kebutuhan dengan ENIAC di mana tidak memiliki internal memori. Kemudian
tahun 44 ya kan sudah muncul ADVAC ya kan, ada automatic komputer. 48 juga begitu lah. 71, 76 ini sudah mulai ukuran komputer itu yang besar itu sudah penggunaannya terbatas. Ya kan? Jadi sudah mulai ada mikroprosesor. Jadi komputer itu menjadi lebih kecil ya kan. 73 juga begitu, komputer PC pertama ya kan. Jadi kalau tadi storage-nya segede, saya pernah melihat itu ketika saya di mana? Di Python di PLN itu masih pada saat itu masih menggunakan database dengan komputer yang sebesar lemari dan jumlahnya cukup banyak sekali ya. Sampai dengan pada tahun 77 itu sudah berkembang lagi menjadi Commodore Business Machine ya kan. Sudah mulai mengecil lagi, dan akhirnya seperti yang kita tahu sekarang bahkan ada PC, ada smartphone yang semua bisa menggantikan fungsi daripada komputer. Ya kan? Kemudian jenis komputer. Ya. Jenis komputer itu mulai dari pertama adalah superkomputer. Di sini bisa kecepatan prosesornya hingga 40 triliun. Ya kan? Jadi banyak gigabytes dan ukuran fisiknya seperti mobil yang kecil itu. Kemudian ada mainframe, itu besarnya seperti lemari es. Ya kan? Kemudian komputer mid-range mini komputer hingga 2500 MBps hingga beberapa gigabytes jumlah RAM-nya ya kan, sampai pada mikrokomputer. Bahkan sekarang handphone ini sudah bisa berfungsi sebagai smartphone dan berarti dia sudah berfungsi juga sebagai komputer. Dan bisa handphone sekarang bisa sampai 1 GB, bahkan flash disk itu bisa sampai 1 tera, 2 tera, 3 tera. Jadi sekarang semuanya menjadi lebih ramping, lebih praktis, lebih kecil, dan itu kemudian menjadi lebih mudah, ya kan? Bahkan saya cenderung bekerja sekarang tidak menggunakan laptop, tapi lebih banyak menggunakan komputer, lebih banyak menggunakan smartphone, di mana posisi daripada smartphone itu sekarang sudah bisa sama dengan komputer. Nah, apa saja komponen-komponen di perangkat keras? Ada CPU, kemudian di dalam CPU itu ada penyimpanan primer, ya kan? Kemudian ada penyimpanan sekunder, kemudian ada teknologi input, ada teknologi output, dan ada teknologi komunikasi. Nah, kemudian piranti keras yang melakukan komputasi sesungguhnya atau memproses angka dalam komputer. Jadi di dalam CPU itu kan ada mikroprosesor seperti Pentium, Intel, ya kan. Kemudian di dalamnya juga ada unit pengendali yang mengatur aliran informasi. Kemudian ada ALU, Arithmetic Logic Unit, ya kan, di bagian ini kemudian melakukan perhitungan matematis dan membuat perbandingan logis, dan ada register untuk area penyimpanan berkecepatan tinggi dalam CPU yang menyimpan data dan perintah berjumlah sangat kecil untuk jangka waktu yang pendek. Jadi ini cara CPU bekerja, mulai dari control unit dia menggunakan decoder, kemudian ALU-nya execute, kemudian memorinya dia menggunakan store dan fetch. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan CPU. Jadi kecepatan CPU itu faktornya yang pertama adalah kecepatan jam. Ada megahertz, ada gigabytes, makanya diukur dalam satuan itu. Kemudian panjang kata, jumlah bit 0 dan 1 yang dapat diproses oleh CPU kapan saja, ya kan. Kemudian lebar bus, ukuran jalur fisik tempat data dan perintah, dan lebar baris, jarak antara transistor. Semakin kecil lebar baris, maka dia akan semakin cepat kerjanya. Maka nanti yang namanya prosesor itu makin lama makin mengecil ya chipnya. Dan kapasitasnya dia makin besar. Ini contohnya ada Pentium 4, Intel, Pentium 3, kemudian Advan, kemudian Motorola yang digunakan oleh Apple, ada Shirik, dan lain-lain. Nah, ini perkembangan CPU ya. Nah, jadi kalau kita lihat tahun 1970 itu 4004 ya, masih Anda belum lahir ya, 1970. Belum menangi ini. Saya masih pernah melihat ini komputer yang 4004 ini. Sampai di
era tahun 2005 ini sudah menggunakan Intel Intanium 2 prosesor, ya kan? Dan ini transistornya sudah sampai 1 miliar ya. Jadi ini semakin lama semakin cepat dengan jangkau kapasitas yang semakin besar. Nah, register di dalam CPU itu menjadi penyimpanan primer. Jadi dia yang menyimpan sejumlah perintah dan data yang terbatas hanya sebelum dan setelah pemrosesan data. Kemudian di situ ada RAM. Ya, handphone juga punya RAM. RAM itu Random Access Memory. Adalah bagian dari penyimpanan primer yang menyimpan program virtual lunak serta data dalam jumlah kecil yang akan diproses. Jadi ini yang dia menggerakkan mesin di dalam komputer maupun di dalam smartphone ya. Jadi RAM itu bersifat sementara dan tidak stabil. Maka dari itu jika chip RAM kehilangan isinya, jika arus listrik hilang atau dimatikan, jadi dia akan tergantung dari energi listrik yang ada. Kemudian dari sisi jenis RAM ini terdiri menjadi 2, ada RAM dinamis dan ada RAM statis. Ini contohnya mulai desktop memory, ya kan? Kemudian sampai notebook memory, kemudian ada lagi di sini sampai dengan memory charge, di mana di sini ada jenis memori berkecepatan tinggi untuk komputer, di mana dia menyimpan berbagai blok data yang lebih sering digunakan dan dapat diakses secara lebih cepat dan dia lebih cepat daripada memori utamanya. Makanya nanti ini akan ditopang oleh hard disk biasanya ya. Nah, kemudian di dalam komputer itu ada CD-ROM atau yang kita kenal dengan CD-ROM ya, read only memory. Jadi untuk membaca data, ya, di data berdasarkan CD dan lain sebagainya. Nah sekarang ada floppy disk ya, bisa berdasarkan kartu chip itu atau mungkin bisa dengan USB untuk memasukkan flash disk dan lain-lain. Ya. Jadi itu yang disebut dengan penyimpanan sekunder. Bahkan sekarang seperti laptop saya tidak menggunakan penyimpanan internal karena itu akan mengganggu processing kecepatan daripada mesin. Nah itu biasanya saya menggunakan flash disk eksternal ya, yang kemudian memori. Jadi penyimpanan itu saya menggunakan flash disk eksternal atau CD-ROM atau hard disk eksternal ya, yang bisa sampai 1 tera atau 2 tera. Itu sekarang sudah seperti itu ya. Pakai flash disk saja, nanti penyimpannya di flash disk kita ini besarannya sudah bisa 2 tera. Nah, sedangkan yang di dalam RAM-nya ini hanya untuk supaya processing-nya mesin itu tidak terganggu dan dia lebih cepat untuk loading-nya. Ya ini gambarnya nanti bisa dibaca ya, seperti yang saya jelaskan. Kemudian dari sisi teknologi input itu ada keyboard ya. Nah, keyboard, kemudian keyboard ini juga berkembang. Keyboard ini bisa kemudian menggunakan mouse, kemudian touchscreen, trackball, touchpads, pointing stick, ya kan, joystick, pen, bahkan bisa sekarang menggunakan voice, ya. Jadi kemudian langsung berubah menjadi tampilan seperti keyboard. Kemudian ada peralatan input optikal, bisa digital kamera, webcam, digital video conference, itu juga bisa langsung dijadikan sebagai tulis. Kemudian perangkat input lainnya bisa scanner, ya kan. Kemudian fax machine, handle, kemudian yang buat baca barcode itu, ya kan. Nah, sedangkan untuk teknologi outputnya bisa LCD, bisa printer, ya kan, bisa inkjet, bisa speaker, bisa laser dan lain-lain. Nah, yang terpenting bahwa dari semua perangkat keras komputer itu bahwa masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang mulai dari input, kemudian yang berfungsi sebagai proses dan berfungsi sebagai output. Dan ini harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dan kapasitasnya juga harus sesuai untuk
meningkatkan kecepatan tadi. Jadi kalau kita ngomong di dalam sistem informasi manajemen digital, berarti kita bicara tentang kecepatan, akurasi, jangkauan, ya kan? Kemudian kecepatan, ketepatan, akurasi, jangkauan ini amat sangat tergantung dari sisi hardware-nya. Hardware-nya harus menunjang, ya kan? Contoh misalkan, kalau saya misalkan di sisi smart home supaya kerjanya cepat, biasanya saya membatasi maksimal penggunaan data itu 40%. Makanya bisa cepat, karena apa? Saya masih ada space 60%. Supaya apa ya? Supaya saya memprosesnya menjadi cepat, menyimpannya, mengirim, dan lain sebagainya. Karena sekarang itu prinsip di dalam bisnis, kecepatan itu mengalahkan kesempurnaan. Jadi harus semuanya serba cepat, setelah itu baru kemudian disempurnakan. Jadi ini para mahasiswa sekalian, penjelasan saya tentang topik yang ketiga, kita berbicara tentang perangkat keras komputer. Monggo silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau dirasa cukup jelas. Silakan, para mahasiswa sekalian. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kan kalau setiap laptop itu memiliki memori internal ya, Pak? Ya. Memori asli di laptopnya. Kalau seandainya memori itu penuh, lalu kita kan bisa untuk menambah menambah ini loh, Pak, menambah lebih besar gitu loh, memorinya. Itu kan bisa ya, Pak? Bisa. Terus ya. Apakah itu mempengaruhi kecepatan laptop atau akan tetap lemot ya, Pak, kalau memorinya penuh? Iya, kalau memorinya penuh ya otomatis mempengaruhi, karena kan dibagi kemudian. Makanya kemudian sekarang laptop-laptop yang baru itu dia sifatnya seperti punya saya ini sudah menggunakan Intel Core i7 misalkan begitu ya. Jadi di sini sudah modelnya sudah istilahnya dia menggunakan jadi memorinya itu khusus untuk booting aja. Sedangkan sisanya saya misalnya menyimpan data dan sebagainya itu saya menggunakan hard disk eksternal atau baik itu berupa hard disk maupun flash disk. Sekarang kan bisa flash disk ada yang sampai 1 tera, 2 tera kan ada itu. Jadi caranya begitu. Jadi untuk yang di memori internal itu fungsikan hanya untuk istilahnya untuk processing saja supaya menjadi lebih cepat. Sedangkan data-data biasanya saya simpan melalui hard disk atau flash disk. Jadi melalui eksternal gitu. Jadi mesinnya supaya loadingnya cepat gitu. Karena saya itu terbiasa cepat, jadi kalau misalnya loadingnya lambat itu, bahkan saya punya laptop itu yang lama tapi build up ya, tapi itu saya gunakan untuk bekerja, itu saya lebih suka menggunakan itu saya belinya cukup murah, itu laptop lama, tapi kecepatannya lebih cepat daripada laptop yang baru, karena ya itu tadi mesin processingnya saya ganti, ya kan. Jadi saya ganti dengan RAM yang besar, dengan Intel prosesor yang lebih baik, ya kan, dan itu proses loading dan bootingnya menjadi lebih cepat. Makanya saya misalnya membuka, jadi misalnya kayak kita video conference seperti ini, Anda dengar suara saya jelas, padahal saya tidak menggunakan apa-apa. Anda juga melihat kamera saya jelas, padahal kamera saya tetap sama, gitu loh. Itu karena ya itu tadi, karena processingnya cepat dan saya mereka terfokus untuk kepada program-program yang ada. Sehingga ketika saya membuka atau menggunakan program-program yang ada, entah itu Google Meeting seperti ini, entah itu email, entah itu saya misalnya membuka aplikasi dan lain sebagainya, itu bisa langsung cepat loadingnya dan dia lebih stabil gitu. Jadi pengaruhnya ke sana. Maka dari itu ya nanti ketika Anda bergerak di sebetulnya tidak harus mahal. Anda punya laptop yang lama pun Anda bisa permak. Saya itu sudah dikenal oleh teman-teman itu. Jadi saya nggak pernah menggunakan laptop yang mahal-mahal, tapi laptop saya misalnya teman-teman pada ganti Apple model terbaru dan lain sebagainya. Tapi mereka pada bingung, tidak bisa mengalahkan kecepatan daripada fungsi yang
ditampilkan oleh laptop saya gitu loh. Ya bukti ini saja contoh, ada Google Meet. Saya kan lebih stabil. Itu bukan karena sekedar jaringan saja, tapi juga apa yang ada di perangkat keras laptop saya ini memang saya gunakan memori internalnya, fungsinya khusus untuk menggerakkan program-program yang ada sehingga dia menjadi lebih stabil. Suaranya kan juga lebih stabil, noise-nya kan juga Anda tidak bisa melihat noise ya. Padahal saya nggak pakai mic, nggak pakai apa-apa ini. Gitu loh. Kalau orang kan biasanya kalau misalnya rekaman atau kan pakai podcast, pakai kemudian cahaya yang enggak, ini saya pakai lampu 5 watt malah di rumah saya ini. Ini lampunya 5 watt ini. Anda pikir saya pakai lampu yang kalau saya pakai lampu yang 100 watt misalnya, itu sudah bercucuran keringat mungkin saya gitu. Ini lampu saya 5 watt ini. Ya kan? Bahkan kadang-kadang 5 watt itu saya sudah tidak kuat, biasanya malah saya pakai yang lebih rendah lagi gitu. Jadi itu ya Mbak Foni, bisa di Iya, Pak. penjelasannya. Ya, terima Silakan mungkin kasih, ada Pak. pertanyaan yang lain. Saya Pak mungkin mau bertanya. Ya, silakan Mas Muhammad. Kenapa perkembangan teknologi kok cepat sekali Pak? Contohnya, misalnya prosesor Intel Core 7 generasi 9, belum berapa tahun udah ada generasi 10-nya. Seperti itu Pak. Iya, makanya kalau kita mau menuruti perkembangan teknologi itu, waduh, perkembangan teknologi itu sekarang kita nggak ngomong tahun, Mas, ya kan? Bahkan bulan aja sudah berubah begitu cepat ya. Apalagi sekarang sudah eranya 5G ya, sudah bukan 4G lagi. Jadi 5G lah, itu apalagi itu sudah begitu cepatnya. Makanya nanti ini saking belum terbuka, Mas ya. Saya mau cerita saja. Saya punya sahabat baik, kebetulan dia salah satu profesor senior di Brawijaya, dia ahli di bidang genetika. Nah itu Jepang itu sekarang sudah mengembangkan dengan teknologinya, karena dia merasa Jepang kan punya konsep Society 5.0. Jadi Society 5.0 5.0 untuk menghadang revolusi industri 4.0. Nah itu ada salah satu profesor kita yang di-hire oleh Jepang untuk mengembangkan chip dalam bentuk regenetical. Jadi itu dimasukkan di belakang sini, Mas, chipnya sumsum tulang belakang di sini. Dan itu nanti fungsi-fungsi tubuh sudah bisa meregenerasi. Dan di Jepang sudah dilakukan, tapi karena ini dalam tanda kutip menyangkut banyak hal, maka tidak dipublish. Tapi sebetulnya kalau Anda baca, Jepang kemudian menyampaikan konsepnya tentang 5.0, jadi human, dia kembali ke konsep humanity, mengembalikan fungsi manusia, human touch, dan lain sebagainya. Karena sekarang dia melakukan regenerasi. Karena Anda tahu beberapa tahun, mungkin sudah 1 dekade, di Jepang itu sudah pertumbuhannya sudah zero kan, tidak ada kelahiran, angka kelahirannya sudah bahkan kemudian minus dia kan, di mana angka kematiannya lebih tinggi. Lah itu kemudian di konsep regenerasi itu, sehingga nanti orang usia 70, 80 itu dia sudah tapi ada teknologi chip yang dikembangkan di situ. Nah, kemudian UNER sendiri sudah mengembangkan teknologi yang namanya stem cell. Itu sudah luar biasa, itu sudah bisa menggantikan regenerasi sel-sel kita yang menua. Itu juga bagian dari teknologi komputer itu, seperti itu. Jadi memang kalau kita ngomong perkembangannya itu begitu cepat. Ya kan? Makanya itu tadi kenapa saya pertama di pembukaan saya menjelaskan bahwa teman-teman HRD, manajer human capital, itu sekarang lebih memfokuskan dari kemampuan soft skill Anda. Dan itu tidak bisa digantikan komputer, seperti sikap, ya kan? Kemudian achievement to work yang terkait dengan dengan soft skill Anda, ya kan, humanity. Nah ini kan tidak bisa digantikan oleh komputer. Jadi kembangkan potensi-potensi Anda yang tidak bisa digantikan oleh komputer. Sikap jujur, amanah, kemudian punya keberanian, skill komunikasi yang berbasis empati dan lain sebagainya. Ini kan tidak bisa digantikan. Dan itu yang harus Anda kembangkan mulai sekarang itu. Kalau kita ngomong perkembangan teknologi komputer memang luar biasa, ya kan?
Makanya saya nggak mau nurutin apa istilahnya ganti-ganti komputer ya. Yang penting ya itu tadi, saya paling ganti prosesornya, ya kan? Itu yang saya ganti. Tapi ya bajunya atau casingnya tetap gitu. Gitu ya Mas. Mau cerita? Jelas? Iya, Pak. Ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Kalau cukup jelas, kita absen ya. Kita coba kameranya dihidupkan. Hari ini yang kuliah ada 35 orang. Ini karena permintaan dari e-learning itu wajib presensi dengan menggunakan. Itu Pak, ada yang izin hari ini Pak. Oh iya, gampang. Nanti izin. Kan kalau saya kan fleksibel saja. Yang nggak bisa mengikuti kuliah, presensinya diganti mengikuti kuliah via YouTube. Itu aja. Paling enak sama Iya saya. Pak, terima kasih Pak. Dihidupin ya kameranya, yang bisa. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi benar-benar nggak bisa loh ya. Yang bisa silakan dihidupi, minta tolong. Ya, dihidupin kameranya. Semua saya absen. 1, 2, 3. Ya sudah, dihidupin semua. Safira. Hari ini ada 35 yang hadir ya. Nah. Baik. Tuh ini Mas Erik baru kelihatan kameranya. Lagi ya? Ya, coba. Ya. 1, 2, 3. Baik, para mahasiswa sekalian, terima kasih atas perhatian dan kehadiran kuliahnya, sharingnya juga. Marilah kita akhiri perkuliahan kita ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga para mahasiswa sekalian selalu diberikan kesehatan, keluasan rezeki, keluasan berpikir, keluasan hati, kebijaksanaan, dan yang terpenting yaitu tadi, tetap semangat, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita. Kalau kita semakin yakin, insya Allah impian dan cita-cita kita juga akan tercapai. Semoga Allah mengijabahi semua impian dan cita-cita para mahasiswa sekalian. Kita akhiri dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.